Pediaturi, forum online saling berbagi. Masa yang sudah dilewati itu dirisaukan. Semenit yang lalu ya, bahkan sedetik yang lalu itu adalah masa lalu kita. Kita risau dengan masa lalu kita. Jangan-jangan gitu ya. Dan masa lalu ini merupakan rekaman-rekaman peristiwa yang ditangkap oleh panca indera ya, yang dimasukkan ke dalam pikiran. Nah, masa lalu itu juga ada yang positif, ada yang negatif. Dan yang membuat risau biasanya adalah hal bahwa mencemaskan masa yang akan datang. Bagaimana kuliahku, bagaimana kerjaanku, bagaimana karirku. Contoh sekarang saat ini yang paling real adalah saat musim corona ini. Banyak orang juga kehilangan kerja gitu ya. Mereka berpikir gimana masa depan aku. Ya. Sehingga lupa mensyukuri, bahkan menikmati masa saat ini. Jadi makan tidak nyaman, makan tidak ada rasanya lagi, nggak mindfulness kalau bahasa NLP-nya, ya nggak dirasa lagi, makan lendep tahu-tahu habis gitu ya. Nggak ada lagi rasanya setiap makanan yang masuk, nggak lagi berasa rendang, telur dadar misalnya atau bukoan itu ya, karena lupa mensyukuri dan lupa menikmati saat ini. Padahal kalau kita kembali ke motivasi spiritual, bahwasanya dengan banyak mensyukuri maka nikmat akan ditambah. Ya, nikmat artinya akan ditambah, nikmat banyak sekali ya. Nikmat baik nikmat material maupun non material. Jadi permasalahan-permasalahan itu biasanya timbul karena di antara satu di antara tiga ini biasanya. Terlalu merisaukan masa lalu, mencemaskan masa yang datang yang belum pasti. Allahu a'lam bishawab ya. Kita nggak tahu, boleh berencana, tapi kalau Allah mentakdirkan besok kita tiada, kira-kira apa yang sudah kita siapkan? Jadi kita lupa mensyukuri dan menikmati saat ini. Hingga hari-hari dengan keluarga, terlalu memikirkan karir dengan keluarga berantakan. Seperti itu ya. Bahkan dengan diri sendiri pun berantakan. Di antara motivasi spiritual ini ya ada di dalam Al-Quran surat Al-Muluk ya, ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Sesungguhnya Allah yang menciptakan kematian dan kemudian kehidupan untuk menguji sebenarnya siapa di antara kalian yang ahsan, yang paling baik amalannya. Dalam surat Al-Anbiya juga ayat 35 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Jadi, kira-kira kalau mati itu adalah meninggal, yang adalah suatu keniscayaan, suatu kepastian. Dan kita nggak tahu nih kapan kita meninggal. Apakah kita mungkin ketika kita sedang tidur, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil, atau mungkin ketika sedang di jalan, atau mungkin ketika sedang beribadah, atau naudzubillah ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas adalah kita berhadapan dengan masalah kematian ini ya. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kami, kepada Allah maksud kamu dikembalikan. Artinya adalah orientasi kita ya. Orientasi kita kemana gitu ya. Sesungguhnya orientasi yang terbaik, outcome terbaik kita kalau kita berpikir jangka panjang adalah sebaik-baik orientasi adalah orientasi kepada akhirat. Dalam sebuah hadis yang disebutkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengejar dunia maka dia akan mendapatkan dunia saja. Tapi barang siapa yang mengejar akhirat maka dia akan mendapatkan dunia dan juga akhirat. Dan sehingga apa ya? Sehingga kalau kita pahami dari ayat-ayat tadi sebagai motivasi spiritual kita, masalah dan ujian itu merupakan suatu hal yang biasa-biasa saja. Ya. Orang mau naik kelas, SD kelas 1 ke kelas 2 ada ujian. Kelas 2 ke kelas 3 dan seterusnya, naik ke SMP ada ujiannya. Dari SMP mau ke SMA ada ujiannya. Dari SMA terus ke perguruan tinggi ada ujiannya. Demikian juga ujian dalam kehidupan.
Ujian dalam kehidupan adalah sesuatu hal yang biasa yang sesungguhnya untuk tadi esensinya adalah untuk menaikkan kita, naik grade ya. Naik grade apakah kita lulus dengan ujian itu atau mungkin sebaliknya. Kalau ujian sekolah nggak lulus masih ada kesempatan untuk remedi ya. Tapi kalau ke apa? Kalau ujian-ujian di kita ya, itu nilainya berat. Nilainya berat. Kenapa dikatakan berat ya? Walaupun ujian itu adalah proses juga. Karena mahal harganya. Sebuah ujian yang gagal kita lewati itu mahal. Contohnya ujian sebagai orang tua misalnya, atau ujian sebagai seorang pekerja dan lain-lain. Kalau kita kembalikan kepada teori pikiran ini ada beberapa hal ya. Ada beberapa pendekatan ketika orang menghadapi sebuah masalah. Ada pendekatan pertama teori tungku mental. Dari tungku mental ini ya ketika orang menghadapi masalah, ibarat ya masalah itu adalah tungkunya yang dibakar terus, dibakar terus. Kalau tungkunya itu ada airnya dan tungkunya itu tertutup, airnya lama-lama juga dia akan menguap melalui celah-celah yang sempit. Sayangnya ketika itu terus dibakar, bakar ini adalah apa? Kemarahan, kecemasan, kegalauan dan sebagainya. Lama-lama dia akan panas, naik tekanannya, dan dia akan membuat retakan-retakan. Retakan-retakan itu adalah stres, nggak enak makan misalnya, atau sakit, kecemasan, gangguan tidur dan lain-lain. Nah, hal-hal ini yang biasanya mengakibatkan gangguan-gangguan di dalam kehidupan kita. Itu adalah fight and flight. Fight itu menghadapi. Ada orang kecenderungannya ketika orang ketemu masalah dia menghadapi, fight ya. Atau yang kedua, flight. Dia menghindar ya, terbang, menghindar gitu. Nah, kalau menghindarnya keluar, biasanya itu mereka melakukan hal-hal ya yang membebaskan diri dari stresnya. Kalau yang positif dia perginya ke pengajian, ya. Kalau yang negatif dia perginya dugem ke klub malam dan lain-lain, bermabuk-mabukan. Ya. Ada yang larinya ke dalam. Ada yang larinya ke dalam, artinya berlari ke dalam dirinya. Ke dalam dirinya inilah yang mengakibatkan orang stres, kemudian ya mengalami gangguan-gangguan yang macam-macam tadi. Atau ketemu introjek yang lain ya akhirnya tambah lagi ya, bisa bertambah parah. Atau yang teori yang ketiga ya. Teori yang ketiga adalah teori tembok dan minyak. Ketika sebuah tembok kotor berlumuran dengan minyak, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat tembok itu menjadi bersih kembali, menjadi enak kembali dipandang? Bisakah kita mengecatnya langsung? Bisa-bisa saja, tapi bekasnya masih ada. Cara terbaik adalah menghilangkan bekas catnya dulu, bekas minyaknya dulu, maaf. Kemudian baru kita cat, sehingga apa? Akan menghasilkan dinding yang indah kembali. Ya, kita sesungguhnya tidak dilahirkan untuk menderita. Ya. Oleh karena itu, kita perlu memilih situasi yang menghadirkan kebahagiaan. Seperti dicontohkan tadi ya, dengan mengubah dengan rasa. Dan kalau kita pernah mendengar mungkin sebuah lagu, dunia ini adalah panggung sandiwara. Kalau kita memahaminya dunia ini adalah sebuah panggung sandiwara, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berperan di situ, berperan dalam panggung itu. Nah, kalau kita menikmati peran itu, menikmati sebagai misalnya orang yang baik, ada orang yang buruk dan lain-lain, ya kita akan hanyut saja dalam peran-peran itu. Sebaiknya kita coba sesekali berdiam diri sejenak menggunakan kacamata lagi. Kalau dalam NLP dibilang itu noting state ya, berdiam diri sejenak dan secara netral.
Itu sudut pandang siapa? Sudut pandang sang sutradara dari sana. Apa kira-kira maknanya peristiwa ini terjadi sama diriku? Peran apa yang sudah pernah aku perbuat sehingga peristiwa ini terjadi pada diriku? Atau apa yang tidak aku perbuat sehingga peristiwa ini terjadi pada diriku? Sehingga ketika kita memahaminya itu dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang sang sutradara, maka kita bisa mendapatkan hikmah di balik setiap peristiwa itu. Sehingga yang mahal adalah ketika suatu peristiwa itu terjadi, bukan peristiwanya sebetulnya. Yang mahal adalah bagaimana kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa yang hadir di tengah-tengah kita. Ya Allah Subhanahu wa taala sudah memilihkan orang-orang hadir di tengah-tengah kita. Ada orang-orang yang dia menyebalkan. Itu untuk melatih kita bersabar. Ada orang-orang yang baik untuk melatih kita mencoba budi pekerti yang baik. Dihadirkan ada orang yang membuat dongkol, ada orang yang membuat mengesalkan. Itu sebetulnya adalah untuk menempa, ya, untuk menempa diri kita. Dan kita sesungguhnya tidak dilahirkan menderita. Menderita itu adalah pilihan. Ya. Kemudian cintailah dirimu, sebab mencintai diri adalah bagian dari mencintai zat yang menghadirkanmu ke dunia ini. Ya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya sesungguhnya, ya, sesungguhnya dia telah berusaha mengenal Rabb-nya. Coba kalau kita lihat kepada diri kita, bagaimana kita terlahir, bagaimana diciptakan, bagaimana kita mendapatkan semua ya tubuh yang sempurna. Pada hakikatnya apapun kejadiannya kita seperti saat ini sekarang, Allah menciptakan sebagai orang atau penciptaan yang terbaik. Penciptaan terbaik fi ahsani taqwim. Kita diciptakan Allah dalam kerangka yang terbaik, ya. Bahkan dari persaingan saja di dalam di dalam proses pembuahannya, kita adalah merupakan udah bibit yang unggul, ya. Dari sperma yang bisa masuk ke dalam ovum itu adalah udah orang yang unggul, ya. Sehingga kita terlahir ke dunia ini menjadi sesungguhnya orang-orang yang sudah lolos seleksi tahap awal. Kemudian untuk membahagiakan diri, kalau tadi kita mensyukuri atas diri kita. Yang kedua adalah berikan porsi komunikasi terbaik dalam keluarga kita. Kenapa? Karena kebahagiaan tertinggi sekaligus penderitaan batin. Ya, bisa jadi dua-duanya ya, atau salah satunya. Yang terdalam itu selalu datangnya dari home. Coba dipikirkan kembali. Anak-anak broken home itu datangnya dari mana awalnya? Jadilah dia broken home di luar, membentuk lingkungan, ketemu anak-anak yang baik dari keluarga baik, dan itu membentuk pertemuannya membentuk lingkungan. Nah, berikan porsi komunikasi terbaik di dalam keluarga kita sehingga terjalin keluarga kita merupakan keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, keluarga yang menjadi tauladan. Karena apa? Dari sini, dari skop yang terkecil dari keluarga inilah bentukan-bentukan awal itu ada. Bentukan-bentukan awal itu ada. Pada dasarnya setiap orang tua menginginkan menjadikan anaknya adalah anak-anak yang baik. Walaupun seorang penjahat sekalipun. Ada dasarnya. Ya. Namun realitanya ada bentukan dari lingkungan kita. Kemudian berbahagialah tanpa syarat. Ya. Jadi kalau Anda masih berbahagia dengan syarat, sesungguhnya Anda belum bahagia. Misalnya nih, ya, saya bahagia jika saya dipuji atasan ketika bekerja. Saya bahagia jika pasangan saya tersenyum kepada saya. Saya bahagia jika dia memuji-muji saya. Nah, sekarang bagaimana bahagia tanpa syarat itu? Ya, kita tinggal mengubah kata jika dengan walaupun. Saya memilih tetap bahagia walaupun kondisi seperti sekarang misalnya, ya, lagi COVID gitu ya, lagi pandemi COVID. Saya memilih bahagia walaupun kondisi saya sedang dalam keterbatasan. Saya memilih bahagia. Maka satu contoh gitu ya. Kenapa orang ya kadang-kadang orang saya akan bahagia ya. Saya akan bahagia jika misalnya
orang lain tersenyum pada saya, kenapa kita tidak memulai duluan? Kita yang tersenyum, ya, memberikan senyuman manis kita. Berbahagialah tanpa syarat, tanpa embel-embel. Ketika apa? Karena kalau dari diawali dari orang tua yang bahagialah yang bisa membuat keluarga bahagia. Hanya orang tua yang bahagia bisa membuat anak-anaknya bahagia. Karena orang tua yang tidak bahagia itu tidak akan membuat anak-anaknya bahagia. Tidak akan. Jadi kebahagiaan itu kita ciptakan lebih dahulu dalam lingkungan terkecil kita. Nah, Bapak Ibu, ya, sobat-sobat sekalian, sungguhnya hidup kita mestinya kita mempunyai visi dan misi. Kenapa? Supaya hidup kita arahnya jelas. Contoh sederhana aja, kita ingin bahagia. Visi kita ingin bahagia, ya, dan membahagiakan orang lain misalnya. Karena apa? Ketika orang tidak mempunyai visi dan misi, itu nggak akan mencapai apapun. Dia bisa jadi mendapatkan intermediate goal, ya, goal-goal yang dilalui gitu ya. Tapi sesungguhnya dia bingung, apakah saya ini sudah mendapatkan esensi yang saya harapkan sebetulnya. Contoh sederhana gini. Kita ambil ojol, ya, ojek online kira-kira gitu. Kalau ojek online sih enak pakai aplikasi tuh ya. Kita sudah menetapkan tujuannya. Tapi kalau misalnya ketemu ojek biasa, ojek pangkalan ya. Ojek pangkalan kemudian dipanggil dan dia nanya, "Mbak, Mas, Bapak, Ibu, tujuannya mau kemana?" Terus Anda menjawab, "Tunjukkan saya tempat yang terbaik." Kira-kira akan diarahkan kemana oleh si ojek itu? Ya, tentunya tempat terbaik yang diketahui adalah versi si ojek, ya. Jadi kita tidak akan menemukan tempat yang sesungguhnya yang kita mau. Maka harus diperjelas dulu visi dan misi hidup kita mau apa, ya. Silahkan saja mempunyai visi dan misi hidup yang jelas, sehingga apa? Jelas arahannya, jelas pencapaiannya. Ya, setahun yang akan datang saya mau menjadi apa, kemudian apa kalau ukurnya dalam pencapaian ini. Dulu mungkin kita pernah bercita-cita, ya, saya ingin jadi ini, saya ingin jadi itu. Kamu ingin jadi apa misalnya? Tapi pertanyaan saya nih, tercapai nggak cita-cita waktu kecil itu? Mungkin ada yang tercapai, mungkin juga tidak tercapai. Karena apa? Cita-cita itu bisa jadi yang tidak tercapai hanyalah jadi lip service saja. Oh, cita-citaku ini, cita-citaku itu, seperti itu. Karena cita-cita ini tidak menjadi visi dan misi yang jelas, sehingga tidak kuat, ya, cita-cita itu, dan akhirnya sekarang ya sudah apa adanya, diterima saja nasib, diterima saja takdir, ya. Tidak tercapai cita-cita. Dan sesungguhnya ketika kita menginginkan sesuatu, itu ada algoritmanya, ada rumusannya. Contoh misalnya seperti ini ya, kita mengetikkan di program Excel misalnya. Di program Excel kita ketikkan di kolom itu, ya. Di kolom itu misalnya sama dengan 2x3. Kalau di enter maka akan keluar apa kira-kira? Ya, kalau ditulis sama dengan 2x3, yang keluar apa kira-kira? Yang keluar adalah error. Karena apa? Kita kalau dengan mengetik begitu artinya kita tidak mengetahui algoritma dari Excel. Ya. Karena di Excel itu lambang kali bukan X, tapi adalah tanda bintang. Maka sampai kapanpun Anda menekan enter, ya, ketika yang Anda tulis adalah X di sana, nggak akan keluar hasilnya 6. Ya. Tapi kalau Anda tulis sama dengan 2 bintang 3, ya, artinya adalah 2 kali 3. Ya, ketika di enter maka akan keluar angka 6. Begitu juga kadang-kadang, ya, dalam hidup ini kan kita tidak mengerti algoritmanya, maka nggak tercapai apa yang sesungguhnya kita inginkan. Contoh seperti ini misalnya, kita ingin hidup bahagia, ya. Kan kalau dalam doa itu yang sederhana, yang simpel sekali kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan, ya.
kebaikan di dunia, ya duniaku menjadi baik seperti itu. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Dan juga di akhiratku menjadi akhirat yang baik. Tetapi ya, kita tidak memahami algoritma ini. Contoh misalnya kita berdoa. Kenapa doa-doa kita mungkin kita sering berdoa, tapi kenapa doa-doa kita nggak dikabulkan? Karena kita mungkin tidak meneliti lagi, mungkin ada algoritma yang salah, sehingga doa-doa kita tidak dikabulkan. Contoh misalnya, doa kita dalam keadaan yang tidak suci misalnya. Yang kedua, memohonnya tuh tidak sungguh-sungguh. Banyak yang berdoa, maaf ya, saya contohkan, doanya betul, tapi caranya yang tidak betul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira-kira maaf, kalau Anda berdoa, Anda sebagai seorang atasan, ada bawahan Anda. Ini saya hanya menganalogikan, maaf ya. Minta kepada Anda, Pak tolong berikan ini, berikan itu, berikan ini, berikan itu. Kira-kira Anda akan mengabulkan nggak? Mungkin tidak. Ya, kita tahu ada berdoa dan sebagainya. Kita mohon pada Allah dengan sesungguhnya. Dan mohonnya sebagai tanda keseriusan itu adalah apa? Dengan berulang kali sebagai tanda keseriusan. Ketika algoritmanya benar, maka ketika Anda tekan enter akan menghasilkan ya sesuai apa yang Anda harapkan. Seperti sederhananya tadi ya, sama dengan 2 bintang 3, ketika Anda enter maka akan keluarnya 6 ya. Tapi manakala itu tidak Anda tidak memahami algoritma, kita tidak memahami algoritma itu. Ketika kita mau menekan, hasilnya adalah entar. Doa-doa kita tidak dikabulkan, bukan berarti tidak dikabulkan sekarang, bisa jadi tertunda. Jadinya bukan enter tapi entar, ditunda dulu. Oke. Kita dianugerahi Allah Subhanahu wa taala dengan luar biasa ya. Modal yang luar biasa. Ada akal, otak intelektual ya. Ada di dalamnya, dalam otak itu ada amigdala yang menentukan rasa emosi kita, dan kita dianugerahi jantung ya, qalbun. Banyak orang ragu-ragu menyebut qalbun itu sebagai jantung ya. Padahal kalau kita lihat letterlek dalam bahasa Arab, al-qalb itu artinya jantung. Sedangkan hati itu al-kabid atau kabidun. Sama persis dengan bahasa Inggris, kalau kita sebut heart itu adalah jantung. Walaupun orang sedang memaknainya sebagai hati ya, broken heart gitu. Bukan jantung yang bukan patah jantung tapi patah hati gitu ya. Tapi hati yang sesungguhnya adalah liver bahasa Inggris. Kemudian jasad atau fisik sendiri. Namun kalau kita lihat di sini, coba Anda lihat gambar di sini. Ini seorang pelari yang luar biasa. Ternyata dengan ketidaksempurnaannya fisik, dia masih menjadi seorang pelari yang hebat dan luar biasa. Kita lihat di sini ada iceberg ya, atau fenomena gunung es. Fenomena gunung es yang kelihatan ini adalah yang tampak oleh kita sudah sebesar ini. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi yang di dalamnya itu lebih besar sekali. Yang tampak ke permukaan itu adalah kompetensi yang tampak dalam diri kita. Kompetensi kita apa saat ini? Namun sesungguhnya potensi yang masih bisa digali lebih dalam itu masih ada di dalam diri kita, jauh lebih besar potensi-potensi ini. Apabila ya, potensi-potensi ini kita kembangkan, itu bisa menjadi kompetensi yang baru. Bisa menjadi kompetensi yang baru dalam diri kita. Nah, hidup kita juga, agar kita hidup bahagia tentunya, ya kita memiliki motivasi. Dan motivasi itu timbul ada karena beberapa hal. Yang pertama karena ada sumber pemicu. Kenapa Anda bekerja sebagai apa sekarang misalnya? Ada sumber pemicu. Yang kedua, ada tujuan yang ingin dicapai. Kenapa Anda memilih tindakan, atau memilih pekerjaan, atau memilih pasangan misalnya? Ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga adalah ada kondisi yang mempengaruhinya. Kondisi yang mempengaruhinya, kenapa kita mengambil itu, ya, mengambil hal itu. Jadi kita hanya mempunyai 2 pilihan. Berubah sesuai pilihan itu, atau kita pasrah ya, dengan kondisi yang ada. Nah,
sebelum menjadi sebelum memimpin orang lain. Pada dasarnya kita adalah seorang pemimpin. Sebelum kita memimpin orang lain, maka perlu keterampilan dulu untuk memimpin diri sendiri. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia akan sukses insya Allah ya, memimpin orang lain. Nah, apa yang maksudnya dengan kepemimpinan diri? Ya? Karena kita memanage diri sendiri ya, untuk bahagia itu ya. Kepemimpinan diri kita adalah kemampuan kita untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, ada pendapat seorang ahli, Ralph Waldo Emerson, dia pernah mengatakan, the man who grasps principle can successfully handle his own method. Orang yang memiliki prinsip dapat sukses menghandle ya, metode-metodenya sendiri. Tapi di bawahnya, the man who tries method, orang hanya fokus kepada metode-metode saja dan mengabaikan prinsip, dia akan menghadapi trouble dalam kehidupannya. Nah, prinsip kepemimpinan diri itu ada 3 ya, minimal ada 3. Pertama adalah visi diri. Kalau visi kita ingin hidup bahagia, ya apa sesungguhnya kebahagiaan versi kita? Yang jelas kebahagiaan versi kita adalah versi masing-masing kita. Nggak akan sama ditanya ya satu sama lain. Kalau ditanya definisi bahagia menurut Anda itu apa? Kemudian yang kedua adalah kendali diri. Yang ketiga adalah integritas diri. Kita mungkin pernah melihat ini di jalan tol mungkin ya. Di jalan tol ini adalah berhubungan dengan visi diri. Ketika kita melihat rambu-rambu di jalan tol misalnya, kita masuk tol, katakanlah masuk tol Merak gitu ya, Merak Jakarta 90 km lagi. Karena kita udah tahu ya, dan juga sudah tertulis di sana. Maka apa yang kita lakukan? Kita udah akan mengejar itu. 90 km kira-kira saya sampai, kalau saya mau sampai sana 1 jam, kecepatan berapa sampai di sana? Kalau misalnya saya mau 2 jam, kira-kira kecepatan berapa sampai saya harus lakukan? Ya. Tapi bayangkan kalau misalnya Anda masuk sebuah tol yang baru, dan di sana nggak ada rambu-rambu sama sekali. Ya. Anda mau keluar di mana? Ya. Atau misalnya dengan GPS gitu ya, nggak ada GPS, kita nggak ada panduan gitu ya. Apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita berjalannya ragu-ragu. Jalan pelan apa kenceng, pelan apa gitu ya. Kalau ngebut takut kelewat, kalau pelan takut nggak sampai. Jadi kita harus memiliki visi diri. Prinsip pertama, kepemimpinan bermula dari visi diri yang ideal. Visi diri yang ideal itu adalah satu gambaran akan kualitas diri terbaik di masa yang akan datang, secara pribadi bermakna, menginspirasi, serta menggerakkan. Jadi visi diri kita apa? Banyak orang-orang yang tidak bahagia apa? Karena visi dirinya boleh jadi nggak jelas. Visi dirinya nggak jelas, saya mau jadi ini kok nggak tercapai, saya mau jadi itu nggak tercapai. Nggak ada visi yang jelas dalam dirinya sehingga terjadilah kegalauan di dalam dirinya. Visi diri ideal merupakan sumber yang menghasilkan pengaruh dan rangsangan yang bersifat psikologis, fisiologis, dan terhadap timbulnya dorongan ya, atau yang disengaja. Nah, jadi visi itu juga harus jelas. Kita memiliki visi diri. Kalau tadi kita soalnya begitu ya, Rabbana atina dunia hasanah fil akhirati hasanah. Ya. Dunia hasanah itu seperti apa? Fil akhirati hasanah itu seperti apa? Ya. Nah, jadi outcome atau tujuan apa yang kita inginkan itu jelas. Karena apa? Yang jelas ini bisa menjadi motivasi. Kita misalnya begini, saya mau 2 tahun lagi ganti mobil misalnya. Itu menjadi sumber motivasi. 2 tahun lagi saya mau ganti mobil. Wah, berarti saya harus langkah-langkahnya saya harus begini. Gitu ya. Saya harus menata kembali beli.
saya harus menata kembali rule, ya. Saya harus menata kembali apa kira-kira behavior yang harus saya lakukan untuk mencapai itu, dan lain-lain. Kemudian outcome yang jelas ini menciptakan satu energi untuk kita berprestasi, untuk kita capai. Saya misalnya mau menjadi pekerja yang terbaik misalnya di kantor, atau saya ingin menjadi ayah terbaik di rumah. Ya, ayah yang baik ya. Kalau terbaik berarti ada saingan. Ya. Ayah yang baik di rumah misalnya. Dan apa namanya, outcome yang jelas juga menjadikan hidup Anda, menjadikan hidup kita semua. Contoh misalnya ya, saya pengen beli rumah lagi misalnya, akan datang. Rumahnya seperti apa? Harga berapa? Ya, kalau perlu divisualisasikan bentuknya seperti apa, ada garasinya apa enggak, lantai berapa, dan segala macam. Sehingga ketika itu kita kita visualisasikan, kita ingat-ingat terus, itu menjadi sumber energi dan juga menjadikan hidup kita lebih terarah. Nah, bagaimana menyusun outcome tadi ya, well-formed outcome. Nah, ini ya barangkali sekedar tips saja, ya. Sekedar tips saja. Yang pertama adalah outcome kita itu harus jelas. Kita tuh pengennya apa? Kita sebut di sini kita rinci dengan 5W2H ya. 5W2H itu what, apa yang mau kita capai. Kemudian when, kapan kita mau mencapainya. Where, di mana kita mau mencapainya ya. Kemudian bagaimana kita cara mencapainya. 5W2H ya. How, ya, bisa how, bagaimana, atau ditambah how much, how many, dan lain-lain. Kemudian juga dengan SMART ya. SMART itu jadi well-formed outcome itu harus SMART ya. SMART itu akronim dari S-nya itu spesifik kita outcome kita. Kemudian M-nya itu measurable, bisa diukur ya. Kemudian achievable, bisa diraih. Kemudian realistik ya, atau bisa diwujudkan gitu ya. Dan juga time bound atau time frame. Ini mewujudkan ini nih dalam berapa lama gitu ya. Kemudian kontekstual ya, jelas. Dan kita juga memiliki sumber daya untuk mencapai jelas. Nah, jadi yang pertama adalah jelas ya. Yang kedua bisa diukur. Outcome yang kita ingin bisa dirasakan dengan indera, bisa dilihat, bisa dirasakan ya, bisa didengarkan seperti itu ya. Kalau misalnya kita mau beli rumah 2 tahun lagi, itu kan bisa dilihat, bisa kita inderai ya. Bisa dilihat ya, bisa dirasakan. Kemudian rasional dan juga ekologis. Kita membuat ini, outcome kita harus rasional dan juga ekologis. Dan dalam kendali diri kita. Nanti kita akan bahas pada bahasan selanjutnya ini. Dalam kendali diri kita. Ya. Yang ketiga, ditulis ya, dicatat. Sehingga apa? Ketika kita mencatat, kita ingat apa-apa yang pernah kita rencanakan. Tulislah dengan kalimat-kalimat positif, dibacakan tiap hari, dan yang lebih enak lagi, diikrarkan, disaksikan oleh orang lain, supaya lebih kuat dan nyata apa yang kita inginkan itu diikrarkan dan disaksikan orang lain. Sehingga apa? Ketika itu tercapai, kebahagiaan itu luar biasa banget. Kemudian syarat agar itu berhasil, pertama harus diyakini dulu bahwa apa outcome yang kita inginkan itu bisa kita yakini kita bisa mencapainya. Yang kedua, direncanakan. Dan kemudian tidak lupa ya, lanjut dengan real action. Kalau Anda mau pergi misalnya nih, dari rumah Anda dari rumah kita mau ke tujuan tertentu. Kalau kita nggak action, memulai dengan langkah pertama, kira-kira akan sampai tidak? Tidak akan sampai. Mulailah langkah, real action. Melangkah walaupun selangkah demi selangkah, tapi langkahnya yang maju, bukan ke belakang. Kemudian, apa efeknya ketika kita tidak mempunyai visi diri yang ideal dalam kehidupan kita? Semuanya serba ragu, tidak berani mengambil keputusan, mau kerjain enggak,
sehingga terjadilah kegalauan. Ini bisa tercapai enggak? Akhirnya galau, akhirnya cemas, timbullah penyakit-penyakit psikologis. Pelin-pelan, ya, tidak bisa jadi pegangan. Kemudian ikut-ikutan, tidak punya pendirian. Ketika kita tidak mempunyai visi diri yang ideal. Nah, kalau saya menggambarkannya sederhana saja ya. Filosofis yang saya pakai adalah filosofis ojol, ojek online. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sobat-sobat yang berbahagia, apa yang biasa kita lakukan ketika kita memesan ojol? Ya, yang pertama apa? Boleh dicek. Oke, yang pertama yakinkan saldo kita cukup ya. Yang kedua, kendaraan apa yang mau kita pilih? Kita mau pilih mobil atau mau pilih motor? Kendaraan apa? Sumber daya apa yang kita miliki untuk meraih tujuan kita itu? Kita kan mau ke suatu tujuan nih. Mau main misalnya ke tempat Mas Aji misalnya. Tujuannya adalah rumah Mas Aji misalnya. Mau pakai apa? Mau pakai mobil atau mau pakai motor? Misalnya, kendaraannya. Atau kita mau mencapai tujuan tertentu, sumber daya yang kita pakai ini apa? Ini contoh saja, mau pakai mobil atau mau pakai motor. Dalam realitanya, sumber daya apa yang kita miliki? Setelah kita menentukan sumber daya apa yang kita miliki, ya, nah kita menentukan ini ya, tujuannya. Kita mau kemana? Tujuannya misalnya kita mau pergi pasar atau kita mau pergi suatu tujuan tertentu ya. Kemudian apa tujuannya? Misalnya ini dalam realita kehidupan sehari-hari, saya mau menjadi seorang entrepreneur sukses misalnya. Tujuannya, nah jangan lupa adalah apa, pick up point kan ditulis di situ. Saya mau ke pasar. Ini tujuan dijemputnya dari mana? Ya, dijemputnya itu dari mana? Oh, saya dijemputnya misalnya dari Patal misalnya ya. Mau ke PTC, mau ke IP misalnya, atau mau ke PS. Jadi pertama pilih kendaraannya, yang kedua tentukan tujuannya, dan yang ketiga adalah tentukan pick up point. Maksudnya apa? Ketika kita sudah menentukan tujuan kita tentukan, kita sadari sesungguhnya posisi kita ini sudah ada di mana. Kalau boleh saya gambarkan dengan skala, kita pengennya skalanya 10, capaian kita pengennya di angka 10. Kitanya ada di mana? Ya, apakah kita ada di 0, apakah kita ada di 5? Tentunya akan beda ya. Kalau kita dari angka 5 ke 10 itu lebih dekat dibandingkan dari 0. Jadi sumber daya kita miliki, kita mulai melangkah dari mana untuk mencapai tujuan kita. Kemudian akan terbentanglah di sana roadmap, ya, jalurnya. Ya. Saya mau dari sini, ya, kemudian ke tujuan, ya. Mau ke tujuan sini, maka akan terbentang roadmapnya, jalannya itu jelas terbentang. Ya. Jalannya jelas terbentang. Nah, apa yang terjadi dalam realitanya? Kadang-kadang realitanya ada macet. Ya. Kita bisa melihat di jalur ini ada macet merah misalnya. Apa yang terjadi? Nah, kita kan bisa fleksibel mengambil jalur alternatif. Ya. Dia akan merubah petanya, misalnya ke sini misalnya. Ya. Dia akan merubah petanya, tapi apa? Tetap guideline-nya akan membimbing kepada tujuan. Fleksibel ketika kita melangkah, memilih jalan, caranya itu bisa fleksibel. Target boleh kaku, tapi caranya fleksibel. Nah, dengan memiliki tujuan yang jelas tadi, kita bisa tetap sampai ke tujuan kita, walaupun dengan memilih jalan yang lain, misalnya. Karena ada hambatan ternyata di sini ketika ingin mencapai tujuan. Ya. Nah, roadmap itulah yang harus kita lalui. Ya. Kita mau mencapai tujuan di sini, misalnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Kemudian langkah kedua yang harus kita lakukan apa? Ya. Ini adalah behavior yang harus kita lakukan. Ya. Perilaku kita yang harus kita ubah apa sehingga kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Okay.
Yang berikutnya, ya, ini bahasannya adalah bahasan algoritma tadi ya, algoritma untuk menuju kebahagiaan. Yang berikutnya adalah kendali diri. Ya. Setelah memiliki visi diri, yang kedua adalah kendali diri. Kepemimpinan diri tergantung kepada kendali diri. Nah, ada berapa sih kendali diri itu? Ya, ada 2 jenis. Yang pertama adalah kendali diri eksternal, dan yang kedua adalah kendali internal. Kendali diri eksternal dan internal. Kalau eksternal itu menempatkan hal-hal sesuatu yang di luar dirinya sebagai penentu atau penyebab utama atas segala hal yang terjadi. Nih, orang yang berpemahaman kendali diri eksternal biasanya ini yang terjadi. Misalnya nih, mau pergi kerja, jalan, baru mau jalan tiba-tiba hujan deras. Orang yang memakai kendali diri eksternal, ya, dia akan menyalahkan eksternal event. Wah, ini nggak jadi berangkat. Atau misalnya tiba-tiba udah mau berangkat, bannya bocor. Wah, ini gara-gara gara-gara motor, bannya bocor. Sehingga aku nggak bisa pergi ke kantor dengan tepat waktu. Sehingga apa yang terjadi? Ada 3 hal ini yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan eksternalnya lebih dominan ketimbang internal. Dia cenderung menyalahkan orang lain, ya, menyalahkan penyebab-penyebab eksternal itu. Wah, saya terlambat datang ke kerjaan karena macet. Waduh, saya tadi tabrakan di jalan. Waduh, saya tadi bannya bocor misalnya. Sehingga ya dengan menyalahkan itu timbullah banyak alasan, ya, alasan ini, alasan itulah, ya. Dan juga biasanya menghakimi, ya, atau blame, excuse, dan justify. Cenderung menyalahkan, banyak alasan dan menghakimi, ya. Menghakimi, kenapa aku gagal, ya. Kenapa aku gagal sampai saat ini? Wah, ini gara-gara orang tua tidak mendukungku. Wah, ini gara-gara temanku nggak mendukungku. Wah, ini karena orang nggak ngasih kesempatan. Kenapa aku nggak naik-naik pangkat? Ah, ini bosnya nih suka sama penjilat-penjilat misalnya, ya. Kan ada yang begitu biasanya, suka menyalahkan, ya. Menyalahkan. Wah, kenapa nih IPK-nya nggak bagus? Aduh, ini memang susah nih dosennya, dosen killer seperti itu, ya. Cenderung menyalahkan. Ini adalah orang-orang yang memiliki kendali diri eksternal, dan orang yang memiliki kendali diri eksternal cenderung tidak bahagia. Dia hanya menyalahkan orang lain saja, sehingga dia bergantung pada orang lain atau kondisi eksternal gitu, ya. Aku nggak bisa sukses nih kalau orang tua nggak mendukungku. Aku nggak bisa sukses kalau sarananya nggak ada. Cenderung menyalahkan orang lain, menghakimi keadaan juga. Contohnya misalnya, wah ini aku mau tempat kerja hujan deras misalnya. Ya. Tapi coba kita lihat faktanya memang. Faktanya menurut penemu teori kendali diri, Julian Rata, faktanya 8 dari 10 orang memiliki kendali diri eksternal. Kebanyakan. Ya. Jadi 8/10 itu 80%. Dari 10 orang, 8 orang. Ya. Coba kita pikirkan sekarang, kira-kira apa yang menghambat kesuksesan kita sekarang? Mungkin awalnya kita masih berpikir, waduh ini karena istri kurang mendukung misalnya. Waduh ini karena orang tua nggak mendukung. Waduh ini karena finansial nggak mendukung. Dan lain-lain. Faktanya 8 dari 10 orang memiliki kendali eksternal. Kemudian ketika si kendali eksternal ini yang lebih dominan, maka yang terjadi adalah stres, bahkan stres tingkat tinggi. Kinerja juga rendah. Ya, apa yang kita lakukan ya nggak ada artinya sama sekali mungkin. Kemudian kepuasan dalam mengerjakannya juga rendah. Nggak ada kepuasan sama sekali. Kenapa? Contoh misalnya bekerja.
waduh aku udah kerja di yang naik pangkat kawan, jadi nggak bahagia lagi, stres lagi. Oh yang naik pangkat kawan, padahal aku sudah rajin-rajin di depan bos, misalnya seperti itu ya. Kepuasan kerja menjadi rendah. Dampak dari kendali diri eksternal adalah tidak belajar dari kegagalan sehingga berhenti untuk tumbuh, berhenti untuk tumbuh. Gagal, malas ngulang lagi. Gagal, nggak diulang lagi. Berhentilah di sana dia sehingga dia tidak tumbuh kembali. Kemudian orang lain menjadi tidak respon. Orang lain termasuk yang juga disalahkan, termasuk juga yang disalahkan oleh dirinya. Oke. Kemudian yang menjadi faktor lain adalah dia tidak bahagia. Orang, nah sekarang kendali diri internal. Kalau tadi eksternal, sekarang kendali diri internal. Orang yang dominan atau merasakan kendali di internal lebih, dia merasa bahwa mereka memiliki kontrol atas diri mereka sendiri. Contoh misalnya gini, saya mau ke tempat kerja dengan contoh yang sama ya. Saya mau ke tempat kerja dan hujan. Hujan itu adalah faktor eksternal yang terjadi. Siapapun nggak bisa nyetop hujan misalnya. Ya. Hujan stop dong gitu, kira-kira nggak bisa. Tapi apa yang bisa dilakukan? Kita bisa naik mobil. Ya. Kita bisa mengendalikan dengan seperti itu. Naik mobil sehingga kita tidak kehujanan. Atau naik motor dengan jas hujan. Ya. Karena minggu itu ayo hujan reda gitu ya, reda ketinggian kita tidak bahagia, kita tidak bahagia. Tapi ketika kita mengambil kendali diri internal kita, apa-apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kendalikan dari diri kita, dan itu kita lakukan, maka kita akan menemukan kebahagiaan. Kesuksesan itu adalah tanggung jawab saya. Kenapa saya belum sukses sampai sekarang? Mungkin ada langkah-langkah yang belum saya jalani dengan benar. Ada algoritma yang terlewatkan dari kehidupan ini. Sehingga apa? Ya, ketika di enter tidak menjadi hasil seperti yang diinginkan. Kita ambil contoh. Ya. Kita ambil contoh seorang tokoh yang luar biasa. Mungkin kenal ya kita semua siapa Pak Handri Satriago. Saya mengambil contoh ini karena apa? Beliau ini orang yang luar biasa. Beliau lumpuh sejak remaja akibat terserang kanker getah bening. Dan beliau memupus harapannya untuk mendaki lebih banyak gunung dan menggumulkan lebih banyak kupu-kupu yang menjadi hobi. Dia sempat mengurung diri di kamarnya dan bahkan marah pada Sang Pencipta. Namun setelah mendengar nasihat berharga dari bapaknya, dari ayahnya, ia pun bangkit. Dari atas kursi roda ia kembali mengeksplorasi tahun-tahun hidupnya dengan target menjadi yang terbaik. Targetnya pun berhasil dia capai. Ia menjadi seorang pemimpin di perusahaan multinasional. Ya. Ada yang tahu di mana itu? General Electric. Ya. Kita lihat karir beliau. Tahun 97 awal karirnya di JE Internasional sebagai manajer bisnis. 98 General Manager Industri Airline. 2001 Regional Black Belt di GE Power. 2004 terus 2005 sampai 2010 memimpin bisnis Power Generation. Dan tahun 2011 dan sampai sekarang dia sebagai CEO GE Indonesia General Electric dari atas kursi roda. Banyak sekali orang-orang yang memupus harapannya karena apa? Dia ingin merasakan, ingin orang melihat kepedihan. Orang yang merasakan kepedihan, ya orang mempunyai mempunyai menempatkan ya, kendali diri eksternal lebih dominan, ya orang cenderung menyalahkan orang. Ketika dia tersakiti menyalahkan orang lain. Kalau boleh saya ibaratkan, ibarat orang yang tertusuk pisau atau terkena sabetan celurit, kira-kira seperti itu. Dan dia dengan bangganya berjalan-jalan tanpa mau
pergi ke dokter misalnya melepas tusukan pisaunya itu. Dia bangga. Dia bangga karena apa? Ini loh aku yang tersakiti. Ada pisau menancap di tubuhku. Dia bangga orang-orang tahu dia dalam kondisi yang sedang bermasalah seperti itu. Dibanding dia bangkit. Dan ambillah tanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada diri, pada keluarga kita, pada diri kita. Dan hal ini bukan berarti menyalahkan diri sendiri, tapi lebih kepada introspeksi apa yang harus dilakukan ke depannya. Manfaat dari diri internal ini adalah lebih menikmati apa-apapun yang kita kerjakan. Kita lebih nikmat, mengerjakan pekerjaan dengan hasil yang lebih bagus, dan juga akan mudah mempengaruhi orang lain. Karena apa? Dia walk the talk. Dia melakukan apa yang dia katakan. Kemudian aktif dalam mencari informasi dari pengetahuan terhadap suatu situasi. Dia pengen tahu nih, apa sebetulnya penyebab aku gagal, penyebab aku belum berhasil, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah integritas. Yang pertama visi diri, yang kedua adalah kendali diri, internal. Kemudian yang ketiga adalah integritas. Integritas itu apa? Ya, keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Selaras, ya. Pikirannya jadi ada kongruensi, kesebangunan, ya, antara apa yang ia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan ia kerjakan. Dan inilah adalah cerminan dari integritas diri seseorang. Coba kita lihat ketika orang apa yang dikatakannya berbeda jauh dengan apa yang ia kerjakan. Dia berkata-kata luar biasa baik gitu. Mari kita bangun keluarga yang baik. Ternyata maaf, keluarganya berantakan. Gitu. Maka orang akan melihat realita yang ada, sehingga apa-apa yang dia katakan itu tidak lain, karena realitanya tidak begitu. Itu juga perasaan, tindakan, pikiran. Kemudian dengan menjaga integritas, maka trust, kepercayaan, dan respect akan diperoleh. Sebaliknya, sekali integritas rusak, maka sulit membangun kepercayaan kembali. Maka marilah sebagai kesimpulannya, kita berdamai dengan diri sendiri. Maknanya apa? Berdamai diri sendiri. Kadang-kadang kita lupa menghargai diri sendiri. Pernahkah kita berterima kasih kepada diri kita? Pernahkah kita meminta maaf kepada diri kita? Ngobrol dengan diri kita. Berdamai dengan diri sendiri. Bahwa apa-apa yang sudah kita lakukan, ya sudah. Gitu ya. Kemudian berdamai dengan masa lalu. Masa lalu adalah ya sudah masa lalu. Ada pepatah Barat mengatakan let bygone be bygone gitu ya. Yang udah lalu ya udah biarlah berlalu gitu. Kemudian nikmati dan syukuri apa-apa yang kita dapat. Mudah-mudahan dengan mensyukuri, ya, setiap apa yang kita kecap, setiap apa yang kita nikmati itu menjadi bermakna. Setiap tegukan air yang kita minum, setiap hembusan nafas yang masih kita hirup, itu artinya apa? Kita masih menikmati tanda-tanda kehidupan dan optimis dengan masa depan, sehingga ya, kita bahagia selalu dalam kehidupan kita, optimis dengan masa depan, senantiasa bersyukur dengan kondisi sekarang, apapun yang kita peroleh. Pada dasarnya rezeki, ya, kemudian maut, ya, dan juga jodoh itu adalah Allah SWT. Kita hanya menjemputnya saja. Dan rezeki tidak mesti selalu materi. Teman yang baik juga adalah rezeki. Kemudian mendapat keluarga yang baik itu adalah rezeki. Mertua yang baik, ya, keluarga mertua, keluarga menantu yang baik, itu adalah rezeki bagi kita. Demikian ya, terima kasih, semoga dalam kehidupan kita senantiasa mengalami kebahagiaan dan kebahagiaan. Saya suka slide di bagian marilah kita bahagia tanpa syarat ya gitu ya. Karena ternyata banyak orang yang memberikan atau meletakkan definisi kebahagiaan itu dengan
definisi yang berbeda. Yang akhirnya mereka nggak bahagia karena punya persepsi dan definisi yang justru malah memberatkan mereka sendiri. Nah, kalau saya Coach Zaki secara pribadi kalau ditanya Riko, kalau kamu tuh bahagia atau kalau gimana gitu? Kalau saya bilang gini, kalau saya akan bahagia ketika pertama saya masih diberikan kesempatan setiap subuh bangun dalam keadaan sehat, lengkap dengan seluruh panca indera yang sempurna. Yang kedua, saya akan jauh lebih bahagia lagi kalau saya lihat di samping kanan dan kiri saya ada istri dan anak-anak saya yang sehat walafiat, semua lengkap. Dan saya akan jadi bahagia. Itu kira-kira selaras nggak dengan slide tadi, Coach? Ya, selaras ya. Sangat selaras karena kebahagiaan itu adalah kebahagiaan versi kita masing-masing ya. Dan bagaimana bahagia itu adalah kita bisa memaknai apa-apa yang terjadi pada diri kita. Contoh seperti ini ya. Makna kita bernapas, artinya ada kesempatan hidup. Ya. Masih ada kesempatan kita untuk menikmati hidup. Ya. Dan kadang orang melupakan nafas itu. Ketika nafas sudah sesek-sesek, ya, nafas sulit, harus beli oksigen ke rumah sakit itu nilainya berapa? Nikmat dari oksigen saja, menghirup nafas itu udah berapa? Sebenarnya anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Mas Jaki, Ya, gimana? saya kepengen godain Mas Andriko sebentar nih. Saya bahagia kalau diberikan panca indera yang lengkap. Maksudnya berfungsi dengan baik gitu loh. Baik, saya bahagia kalau bangun masih lihat ada anak, ada istri. Bukan kayak itu syarat juga tuh. Oh iya ya, berarti ada syaratnya ya. Mana dong ya? Jadi yang benar. Nah iya. Kalau tanpa selaras nggak? Berarti selaras nggak dengan mau ada anak, mau nggak ada siapapun ya bahagia aja bahagia, gitu. Ya. Kan tanpa syarat nih. Oke. Betul. Iya ya. Baru nggak nih betul. Jadi gimana? Yang benar gimana? Kalau misalnya tanpa syarat, tentu mau ada istri, mau nggak ada istri, mau ada anak, nggak ada anak, mau panca indera berfungsi normal, mau berfungsi lagi, kan bahagia tuh. Itu tanpa syarat. Ya. Tapi kalau misalnya saya bahagia kalau begini, saya bahagia kalau bagaimana kalau semua itu diambil oleh yang maha. Betul. Jadi gimana Mas Eko? Tanggapannya? Iya. Mas Riko ya gini, ya benar karena tadi saya mencoba apakah apa yang saya sampaikan tadi itu selaras dengan slide tadi gitu kan. Karena saya mencoba untuk memberikan definisi yang sesederhana mungkin tentang apa itu makna bahagia menurut saya. Okay. Ya, karena kan ada orang yang meletakkan kebahagiaannya kalau dia punya materi, kalau dia punya popularitas, punya postur atau tubuh yang menawan, ganteng, cantik gitu kan. Ya kalau saya intinya gampang, selama masih hidup, alhamdulillah gitu kan. Saya akan bersyukur. Nah, itu makanya saya juga baru ngeh juga ketika memaknai kata tanpa syarat. Benar kata Mas Aji tadi. Makanya coba pengen dikonfirm. Ya betul. Ketika kita mendefinisikan sebuah kebahagiaan itu dengan itu ya selama definisi itu tercapai mungkin itu kebahagiaan akan terasa. Tapi masalahnya adalah ketika definisi yang didefinisikan itu tidak kita raih. Contohnya misalnya tiba-tiba keluarganya nggak ada atau apapun itu ya. Jadi otomatis hilang kebahagiaan kita saat itu. Ya kalau saya mengambil ibrah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, dia udah didera banyak penyakit ya, sampai ditinggalkan istrinya dan lain-lain. Dia masih merasa bahagia dan bersyukur. Masih merasa bahagia dan bersyukur. Kalau mungkin udah tatanan kita tuh udah istri ditinggalin istri dalam kondisi sakit yang luar biasa gitu ya. Kita nggak merasakan. Oke, jadi maksud bersyukur ya gitu ya Mas Jaki ya. Iya betul Mas. Ya artinya bersyukurnya itu terimplementasi dari wajah yang sumringah, yang senyum gitu ya maksudnya. Artinya nggak peduli apapun yang terjadi dengan dirinya, selama dia
ya mungkin tetap bersyukur dengan senyum dan sebagainya, itu bahagia tanpa syarat tadi. Bukan berarti tidak peduli. Kepedulian itu tetap ya. Kepedulian itu tetap. Tapi bagaimana memaknai setiap peristiwa-peristiwa yang hadir itu, memaknai sehingga tidak mempengaruhi dirinya untuk tetap bahagia. Contoh misalnya gini deh, keluarga meninggal, orang tua dipanggil misalnya, dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Ya saat itu kita tetap pasti ada rasa lah secara manusiawi, kehilangan ya, kehilangan. Cuman ketika kita mengubah definisi ini, erat kaitannya nih kalau NLP ya, reframing ya, mengubah definisi terhadap suatu kejadian, maka kita bisa tetap merasakan bahagia. Bukan berarti kita tidak merasa kehilangan. Contohnya seperti itu. Gak usah jauh-jauh. Ini mohon maaf coach, biar saya tidak mispersepsi tentang apa itu bahagia versi saya. Tadi saya ulangi di awal, saya punya definisi bahagia sederhana itu. Apakah itu masuk kategori bahagia tanpa syarat, itu yang saya mau confirm. Kemudian yang paling juga tidak kalah penting, kalau tadi berbanding lurus dengan yang disampaikan oleh Mas Aji tadi, harusnya bahagia itu ya tidak ada syarat, tidak ada embel-embel apapun gitu kan. Dan apa ukuran bahagia itu? Apakah bahagia tadi katakanlah bahagia itu bersyukur? Apa yang dilihat dari kesyukuran itu? Secara physically, oh dia ini orangnya bahagia karena apa? Mungkin dia senyum, dia selalu bawaannya enteng, atau seperti apa yang gampang secara fisik dilihat oleh dirinya dan sekitarnya bahwa dialah orang yang bahagia, nggak peduli dengan apapun yang terjadi di luaran sana. Oke. Jadi tadi ya. Jangan-jangan saya nggak bahagia nih kalau ada pakai embel-embel. Ya, awalnya orang mempunyai frame tertentu ya tentang kebahagiaan, definisi kebahagiaan tadi. Kebahagiaan versi dirinya gitu ya. Saya udah begini. Cuman ya, ketika artinya itu memang masih bersyarat ya. Masih ada syaratnya ya ketika itu terjadi. Nah, yang dimaksud definisi tanpa syarat itu apapun yang terjadi ya, makanya di belakangnya ada kata meskipun ya, apapun yang terjadi dia masih memposisikannya dirinya bahagia. Saya bahagia ya, walaupun misalnya orang tua saya nggak ada. Saya bahagia walaupun misalnya barang saya misalnya naudzubillah hilang, seperti itu. Banyak orang-orang kan suatu itu semakin memiliki rasa semakin kuat rasa memiliki, ada kemelekat dalam dirinya, sehingga ketika hilang itu membuat dia tidak bahagia. Contohnya misalnya kehilangan barang, misalnya hilang mobil, hilang misalnya rumah terbakar dan lain-lain. Itu banyak orang yang stres karena terlalu lekat ya pada diri terlalu melekat gitu. Oke. Ya maksudnya gini, maaf coach, kalau yang dicontohkan tadi insya Allah semua pasti paham. Saya kan mencoba untuk dalam perspektif saya tadi menyederhanakan. Saya akan bahagia banget setiap harinya kalau setiap bangun itu masih saya hidup gitu kan, lengkap. Nah, itu kan apakah masuk kategori bersyarat gitu kan? Karena jangan-jangan kalau saya nggak memberikan sesuatu itu tiba-tiba saya nggak bangun lagi, berarti saya nggak bahagia dong. Berarti saya tidak mengakhiri hidup saya dengan kebahagiaan gitu kan? Saya biar jangan misleading gitu. Iya. Jadi itu ya, kebahagiaan tanpa syarat itu dipandang. Dari sudut pandangnya tadi, bagaimana memaknai setiap peristiwa yang tidak mengenakan, mungkin itu kita tetap menjaga, memanage rasa dalam penting sebetulnya. Kalau untuk membentuk bahagia dalam jangka pendek nggak jadi masalah juga. Seperti yang katakan tadi ya,
seperti itu mereframing. Ketika hal itu misalnya tidak tercapai, kita reframe lagi. Bagaimana definisi bahagia seperti itu. Mas Adi bisa nambahin mungkin? Mas Adi, apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah Bang Jaki sehat. Menarik nih kajiannya. Iya nih Mas Adi. Ngobrol santai. Jadi kalau kita udah membahas NLP, ini orang-orang NLP semua nih. Walaupun presuposisi si awal NLP itu mengatakan ya, presuposisi. Peta bukanlah wilayah, tapi tetap aja ketika membahas NLP, kita masih membawa peta kita masing-masing nih. Itu yang menarik. Jadi katakan, oke, bahagia tanpa syarat. Tapi kadang-kadang tanpa sengaja ya tetap aja kita bersyarat. Ketika tidak ada orang yang kita cintai di samping kita, ya kita mungkin merasa kehilangan. Mungkin kalau saya jembatani ya Mas Jaki ya, itu sebenarnya nggak ada masalah sih Pak Riko. Yang penting kita tidak terlalu melekat. Betul nggak nih? Tidak terlalu melekat ketika apa yang sudah ada ini diambil. Ya, contoh nih, saya punya HP, saya suka dan saya bahagia sekali setiap pagi. Alhamdulillah nih HP masih nyala bagus. Suatu ketika HP ini mati. Nah, ketika HP ini mati, saya langsung murung, langsung bad mood. Oh iya ya, berarti saya ini sudah meletakkan syarat nih. Atau kalaupun bukan syarat, bisa dikatakan saya ini mungkin terlalu melekat dengan HP. Ketika HP ini tidak ada, saya langsung bad mood. Mungkin begitu ya Mas Jaki ya? Ya, betul Mas. Gimana nih kalau saya tawarkan kita pakai ilmu untung nih. Ilmu untung nih, kalau Mas Habli mungkin jagonya tentang ilmu untung nih. Halo Mas. Masih untung masih ya. Ya masih untung walaupun HP-nya rusak ya, masih untung cuma HP gitu. Anak untung dia cuma sakit, tapi masih ada di sini. Untunglah cuma buntung kakinya ya, masih ada tangan. Ilmu wong tembang nih. Asli. Ya. Oke, mungkin Pak Takin, Mas Habli, Pak Arita, Mbak Tia, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan nih ke Mas Jaki, dipersilakan waktunya. Pak Sofa Takin, apa kabar? Salam kenal Pak. Mas Habli, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kutaji, Kak Riko? Ya, alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah, Pak Sofa. Ini Mas Jaki, maaf ya. Kalau boleh, apa ya? Ini dari pandangan pribadi saya mungkin ya. Ya, silakan. Ini kita enggak lah. Ini maksudnya coba kita kembalikan sebagai umat yang agamis ya. Maaf ini, maaf benar. Dalam umat beragama kita akan punya visi akhirat, katakanlah gitu ya. Dalam hal ini kita sebisa mungkin menjaga husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu kan. Nah, misalkan kita kerja dalam hari-hari kita terjadi hal-hal yang sekiranya tidak mengenakkan kita, di situ kita bisa bertahan untuk memegang visi kita bahwa kita punya akhirat. Kira-kira itu masuk nggak kategori untuk tadi bahagia gitu? Ya. Gitu Mas. Oke. Jadi bahagia konteks. Mas Abdi sudah? Sudah, silakan. Ya. Jadi bahagia di sini konteksnya tadi ya, dengan motivasi spiritual, katakanlah motivasi akhirat. Bahagia ini adalah menerima, ya, akseptan atas segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan memandang. Coba kita berhenti sejenak. Dalam arti berhenti sejenak, kita berpikir sejenak ya. Berpikir sejenak memaknai dari peristiwa apa ini.
apa yang sedang terjadi pada diri kita tuh dilihat dari kacamata tadi, dari kacamata sang sutradara. Sang sutradara kira-kira Allah memberikan ini apa ya? Ada apa? Apa maknanya bagi diri kita sehingga kita bisa menemukan makna-makna yang positif ya, yang positif pada diri kita. Dalam perspektif agama tadi Mas Zaki ya, Coach Zaki, kalau tadi kan memang kita harus punya goals ya dalam hidup ya. Kalaulah saya boleh katakan goals kita semua adalah masuk surga lah ya dengan caranya ya. Tapi kan di situ kan juga saya pernah dengar ada istilah Allah itu, Tuhan itu tidak melihat hasil, tapi melihat usaha, ikhtiar kita, gitu kan. Ya goals-nya itu setiap orang sudah tahu dengan jadi khalifah akan jadi masuk surga. Yang penting usaha aja. Mungkin usaha itu ya juga nggak ngoyo-ngoyo ya, nikmati aja hidup gitu kan. Nyantai, ngalir aja gitu kan, nggak terlalu harus gimana-gimana. Tapi kan endingnya tetap sampai di tujuan akhir tadi. Itu gimana kira-kira? Oke, kalau kita memakai istilah agama, goals itu adalah niat. Ya, nawaitu itu mau ngapain? Jadi itu. Ya. Jadi setiap bahkan kalau konteksnya agama itu jelas, hadisnya jelas, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amal itu binniyat, harus dengan niat. Niatnya mau ngapain itu kan goals betul. Tujuannya mau ngapain? Ya. Nah gitu. Jadi tujuannya kalau dalam bahasa agama itu niat. Saya niat mau ngapain itu kan tujuan. Saya mau niatnya mau melakukan apa itu kan tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu. Oke, jadi ini tentang perbedaan bahasa saja, tetapi iya betul sama ya. Diksinya ya, diksi yang berbeda. Iya. Jadi dari sudut pandang dari sudut pandang apa yang berbeda. Contoh begini ya, memberikan definisi. Contoh kalau sudut pandang agama dengan sudut pandang kedokteran misalnya ya, ada orang meninggal karena suatu penyakit misalnya. Kalau versi agama, ya sudah waktunya. Itu kan versi agama. Tapi dari segi kedokteran nggak bisa bilang begitu. Kalau dokter bilang begitu sama keluarga pasien, kira-kira gimana? Udah Pak, ini udah waktunya gitu. Kan nggak bisa gitu ya. Jadi mempunyai definisi sendiri dari sudut pandang tersendiri. Seperti itu. Tapi apakah kepasrahan tadi dalam perspektif agama itu juga bagian dari ya itulah bahagia gitu kan? Kalau nggak pasrah, berarti dia ada beban gitu ya. Ya meskipun secara medis tetap ada ikhtiar gitu. Betul. Jadi kalau kepasrahan, yang menarik tentang ilmu ikhlas itu ya. Ikhlas artinya menerima, atau bahasa psikologinya itu accept. Menerima. Kalau di bahasa rumus matematiknya itu, keikhlasan itu dilambangkan dengan angka 0 ya. Sehingga angka berapapun ketika dibagi dengan angka 0 maka hasilnya adalah unlimited. Hasilnya adalah tidak terhingga seperti itu. Barang siapa ya, kalau kembali kepada sudut perspektif agama, keikhlasan itu artinya meniatkan sesuatu itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya jelas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa dia berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya, barang siapa hijrahnya karena dunia, ya, yusibuha au yankihuha, karena akan dinikahi ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka sesungguhnya hijrahnya itu karena dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Itu kan peristiwa hadisnya itu asbabul wurudnya ketika orang para sahabat kan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ada di antara sahabat itu yang hijrah itu karena ingin menikahi wanita yang diinginkannya. Tapi orang hijrahnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan hijrahnya itu karena Allah dan Rasul. Disitulah letaknya ikhlas. Karena apa? Kalau dari sudut pandang agama, ketika niat diniatkan bukan karena selain Allah, ya, maka itu dia tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu.
Di situ mungkin letak esensinya. Pak Haji, ini mungkin kayaknya perlu di kurikulum vitae-nya Coach Zaki ini tambahin satu lagi nih kayaknya. Ustadz beliau ini. Karena luar biasa. Kalau pandangan saya nih, Pak Riko ya, sebenarnya ya semua kejadian itu kan pada intinya netral ya, peristiwa bagi dunia ini. Cuma kan kita bisa memaknainya Pak dengan sudut pandang agama, dengan sudut pandang spiritual, dengan sudut pandang preman. Intinya apapun sudut pandang kita untuk mencari makna, tetapi yang penting makna itu adalah makna yang memberdayakan sehingga kita bisa tetap terus maju dalam kehidupan. Bukankah gitu nih Mas Jaki? Betul sekali Mas Haji. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih udah diundang sama Komandan. Salam kenal buat semuanya. Al-Fakir dari Depok. Nama Adi. Masya Allah. Baru belajar juga di sini. Materinya luar biasa dari Bang Zaki ini. Saya banyak banget insight yang saya dapatkan. Sehingga bisa jadi bahan refleksi diri untuk lebih mengenal lagi arti dan makna bahagia. Jadi kalau diambil dari kesimpulan Komandan Haji bahwa kita jangan sampai melekatkan kebahagiaan di luar dari diri kita. Dirangkum dengan kebahagiaan tanpa bersyarat. Dan menikmati sekali diskusi dengan Coach Riko. Keren. Sampai saya juga, iya juga ya kalau kebahagiaan kita berasal dari nafas kita, begitu kita nggak bernapas, kita nggak bahagia ya. Jadi kepikir lagi, kalau kita udah nggak nafas, kita nggak bahagia. Terus yang menilai bahagia kita siapa ya? Padahal kita udah nggak nafas. Betul. Iya, betul. Saya jadi kepikiran lagi, wah seru juga nih. Mantap. Sedalam itu, Coach Riko, terima kasih banyak sudah boleh hadir di forum ini. Insya Allah kita nambah wawasan dan nambah saudara sih, itu yang paling penting, silaturahmi kita. Dan kita tetap semangat dalam menghadapi situasi ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adi, ulasan yang sangat bagus sekali ya. Yang ternyata kita itu agak sulit melepas dari kata bersyarat ya. Tetap aja ada syarat. Syarat itu tidak terlalu melekat kali ya. Mungkin begitu ya Mas? Iya. Iya, betul. Kemudian Jadi kalau syarat melekat itu ya udah kita syaratkan aja bahagia itu dari internal kita aja. Berarti bahagia tanpa bersyarat itu gimana tuh ya? Tetap ada yang melekat ya. Hanya mungkin ini aja, kita mengenalinya aja. Syarat itu kita yang ciptakan atau sebenarnya persyaratan itu memang sudah ada secara sunatullah, atau jangan-jangan kita terjebak dengan pemikiran kenapa mesti ada syarat, kenapa mesti nggak bersyarat. nah itu keren sekali. Nah, itu. Ini kenapa Makasih, harus ada saya syarat, kenapa harus kebuka ada banget. syarat ya? Ujungnya malah siapa yang mengharuskan tidak bersyarat nih? Nah, seru ya, seru. Terima kasih banyak. Insight-nya keren nih. Kita kembalikan lagi ke Mas Jaki, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Baik, saya ucapkan terima kasih ya Mas Aji yang sudah memberikan kesempatannya untuk sharing. Ya. Sharing ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya yang diberikan kesempatan untuk sharing di sini. Mudah-mudahan forum ini bisa berlanjut terus dan menjadi menggali ilmu juga di sini ya, banyak insya Allah dari para guru-guru kita dan lainnya. Itu saja ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa ya paling tidak memberikan hasanah baru dalam melihat kebahagiaan itu sendiri. Itu aja Mas Haji. Ya baik.
Mas Jaki. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya dan kepada teman-teman semua yang merelakan waktunya untuk hadir dalam forum ini. Di lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Lebih dan kurang sebagai tuan rumah, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga pertemuan ini menambahkan ilmu dan menambahkan ya baik bagi kita semua. Waalaikumsalam. Tutup pertemuan kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Mas Jaki. Mas Zaki, Coach Assalamualaikum. Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.